Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafat Wisanto di channel YouTube aku Saskia Rafat dan episode tutorial and tips. Kalian mungkin pernah berpikir kita mau berangkat ke luar kota atau ke luar negeri pun kita pasti memerlukan banyak barang atau tujuan untuk menginap di hotel ataupun untuk kegiatan tertentu. Nah, tapi tahukah kalian barang-barang itu harus menjadi salah satu merupakan bagian dari tanggung jawab kita ya, karena kita kan kalau berangkat ke luar kota ke luar negeri itu kita biasanya bawa banyak barang seperti baju, terus makanan, terus peralatan mandi, terus peralatan kerja atau peralatan lainnya. Itu emang sebenarnya tanggung jawab kita, tapi tanpa kita sadari kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik ataupun berjauh-jauh hari gak melakukan apa-apa atau maksud itu bisa jadi pada saat kita sampai tujuan kalau mau pulang itu bisa seperti suatu pengalaman saya tuh, barang saya ketinggalan yang tempat pensil batik merah di Hotel Crystal Jakarta. Akhirnya aku pasrah aja deh. Jadi solusi lainnya daripada memalukan, mendingan serahkan saja ke tamu lain. Jadi iyalah, saya udah belajar bagaimana berbagi pengalaman seperti itu. Nah, kejadian 5 bulan lalu ini harus dikasih juga menjadi pelajaran bagi, bukan hanya bagi aku, bagi kalian nih yang masih harus tanggung jawab dengan masih punya barang berharga. Itu kalian harus betul-betul bagaimana cara mempersiapkan barang-barang sebelum keluar kota atau keluar negeri. Pertama yang harus dipersiapkan adalah tas. Tas atau koper itu adalah salah satu alat peralatan aksesoris pakaian yang berupa angkutan. Biasanya tas itu banyak macam, ada tas ransel, ada tas yang digunakan untuk traveling itu ada tas ransel, ada tas koper ya. Kalau koper tuh biasanya berukurannya besar, kecil tuh biasanya ukuran anak-anak. Kalau ukuran remaja sampai dewasa muda seperti saya cukup yang sedang aja. Dan yang paling gede itu kalau kita mau berangkat ke luar negeri, karena kita membutuhkan banyak pakaian beberapa hari ya. Nah, tas ini tuh harus dibagi-bagi menjadi beberapa jenis kategori barang. Misalnya tas ransel digunakan untuk menyimpan pakaian ya, untuk menyimpan pakaian luar ya. Menyimpan pakaian luar di bagian belakangnya ada baju rumah tidur, ada baju pergi, karena kalau kita keluar negeri udah pasti pergi. Kemudian bagian tengah dalam tas ranselnya ada pakaian kerudung, jangan kerudung, ada kaos kaki dan juga peralatan tudung. Nah, bagi traveler muslim jangan lupa cadangan bawa bergo yang saya pakai ini dan juga kerudung pares untuk persediaan. Jadi bawa banyak bergo dan kerudung itu juga harus dipersiapkan, ditentukan mau dipakai kapan. Dan yang terakhir, bagian transfer yang terakhir adalah pakaian dalam seperti celana dalam, BH, celana pendek dan juga kaos dalam. Kenapa kaos dalam? Karena kan kalau kita tidak pakai kaos dalam, kita biasanya kan kalau keluar itu kan udaranya dingin. Jadi kita akan kedinginan dan kita masuk angin nih pas kita pulang ya. Nah, itu tas ransel. Terus tas yang kedua kategori ada tas makanan. Biasanya tas makanan itu bisa berupa kotak box, ada lunch box ya, ada kotak. Tas itu tuh tas yang berbentuk kotak itu untuk makanan, cukup banyak untuk minum, ada tempat untuk minum dan juga tempat kotak. Jadi karena bawa banyak lunch box ya, misalnya seperti untuk menyimpan nasi, lauk pauk, terus sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk tas snack ya. Tas snack ini kalau misalnya teksnya bisa snack sehat. Kenapa snack sehat? Karena kalau snack sehat itu bisa menghemat uang kita, karena kita kan kalau membeli uang itu hanya untuk beli oleh-olehnya saja, beli barang-barang secukupnya. Dan itulah salah satu tas lunchbox itu ada berisi kotak makanan dan sebagainya. Jangan lupa tas lunchbox juga dilengkapi dengan tempat untuk menyiapkan bumbu-bumbu kalau mau misalnya seperti garam Himalaya, kecap dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kemudian tas make up itu bisa berupa dompet. Jadi tas make up dan peralatan mandi itu bisa berupa peralatan make up seperti sisir dan peralatan habis mandi lainnya. Sedangkan tas untuk mandi ya, tasnya kan harusnya kecil. Nah, untuk mencegah basah tuh pasta gigi dan sikat giginya juga harus diplastikin sebelum dimasukin ke dalam tas peralatan mandi dan make up. Kemudian tas yang berikutnya adalah tas lempang. Tas ini tas terakhir loh sebenarnya. Tas lempang itu berisi buku-buku, dompet, terus ada dompet yang berisi uang berapa, terus ada peralatan gadget lain tuh
Oh ya, tas-tas yang lainnya itu ada tas laptop, ada tas gadget lain tuh. Kalau tas kecil, gadget kecil seperti HP, PSP atau PS Vita lah, terus ada Nintendo Switch dan lainnya, itu ditaruh saja di tas khusus untuk menyimpan video game. Atau tas yang gede khusus untuk menyimpan konsol besar. Kalau mau dibawa kemana-mana itu kalau dibawa sekarang juga dipersiapkan ya. Nah kemudian tas itu, kalau tasnya untuk mau membaca buku, bawa tas lempangnya cukup yang menyimpan buku-buku seadanya, jadi nggak usah bawa banyak-banyak, cukup yang hanya perlu yang belum pernah dibaca aja. Supaya kenapa? Karena kan kita kalau perjalanan jauh lewat jalan tol lama banget, itu kita kalau sebagai pengganti musik sama 2 jam, kenapa sih? Karena kalau kita mendengar, kalau kita terus dengar kita akan merasa tidak enak ya, karena kita terngiang-ngiang karena kita terlalu lama mendengarkan musik. Maka dari itu kalian boleh membawa HP dengan earphone, asal tapi yang mas peraturan earphone-nya tuh harus dalam keadaan masih utuh ya, disimpan di sini seperti ini kalau mau dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena itu tujuan untuk terhindar dari gadget, itu menjaga gadget kita seperti awal. Aku udah terbiasa ini sejak aku menonton video tutorial cara merawat earphone ya seperti ini. Nah kemudian jadi sebagai ganti, istirahat dulu kan telinga dengan membaca novel ataupun komik ataupun buku selama di perjalanan. Habis itu jangan lupa juga tas kecil juga ada disediakan kacamata tidur kalau mau tidur, karena kan kalau perjalanan jauh lama membutuhkan 5 sampai 6 jam, itu perjalanan lama yang lama, kalian harus tidur siang. Jadi itulah salah satunya. Kemudian nah sekarang tentang koper. Jadi koper itu untuk menyimpan handuk, sebagai souvenir. Kalau mau bawa handuknya boleh, tapi kalau di hotel jangan ya, karena kan itu sama aja mencuri hak privasi orang lain. Jadi makanya kita bawa handuk sendiri untuk menyimpan koper. Dan dari isi koper itu ada plastik untuk cucian pakaian ya, bawa plastik sebanyak-banyaknya, atau ketika sedang haid bawa pembalut sebanyak-banyaknya supaya tidak repot. Ini untuk baju dan juga baju cadangan yang lain, untuk orang tua ya. Ini untuk keluar orang tua, bawa masing-masing bawa koper berisi pakaian yang tadi, pakaian luar, pakaian dalam, terus ada kaos kaki, ada pakaian mukena atau bego. Nah kenapa bawa mukena itu? Kita juga siapkan tas mukena juga. Kenapa tas mukena? Kan kita perjalanan jauh itu kan harus dijamak dan kosor. Kalau kita ketinggalan sholat, kita harus bawa mukena sendiri ya, tidak boleh menggunakan mukena orang lain, karena tuh biasanya mukena orang lain itu karena kan dipakai bekas orang lain di sana, itu akan mengakibatkan kotor ya. Nah situlah, jadi inilah cara untuk oh ya sebenarnya ada satu lagi nih, sebenarnya mempersiapkan barang-barang sebelum berangkat keluar itu juga merupakan tanggung jawab kita kalau kita benar. Jadi bila perlu sebelum itu kita harus siapkan tulis di nota kecil ataupun di buku untuk menulis checklist barang-barang mana yang harus dibeli, supaya pada saat kita mau tidak ada yang tertinggal. Harus dibuat kotak 2 untuk pergi dan untuk pulang, untuk gantung pergi dan pulang. Kenapa? Karena kalau kita mau pulang harus cek barang dulu sebelum meninggalkan hotel ya, harus lebih teliti lagi supaya tidak ketinggalan ya. Oke, itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.